Selanjutnya pengurus Dewan Kopi Indonesia perwakilan Jambi untuk dapat bergabung. Bapak Ibu hadirin berbahagia, secara offline dan juga daring. Maka dari itu harapan kami Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ucapan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan salam pertanyaan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena hari ini kita dapat berkumpul dan melaksanakan rapat kerja nasional Dewan Kopi Indonesia tahun 2023. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang di rapat kerja nasional Dewan Kopi Indonesia tahun 2023. Yang terhormat Ketua Umum Dewan Kopi Indonesia Bapak Usman Heriawan, yang kami hormati Sekretaris Jenderal Dewan Kopi Indonesia Ibu Indah Wajah, Dewan Kopi Indonesia wilayah Sumatera Utara. Selanjutnya telah hadir bersama kita Ketua Dewan Kopi Indonesia wilayah Sumatera Selatan. Selanjutnya telah hadir bersama kita Ketua Dewan Kopi Indonesia wilayah Sumatera Barat. Selanjutnya telah hadir bersama kita Ketua Dewan Kopi Indonesia perwakilan Jambi. Dan selanjutnya telah hadir bersama kita Ketua Dewan Kopi Indonesia perwakilan wilayah Sumatera Sulawesi Barat. Telah hadir bersama kita Ketua Dewan Kopi Indonesia perwakilan Sulawesi Barat. Yang di Zoom coba di PT Ekosistem Bisnis Nusantara dengan beberapa Dewan Kopi Indonesia perwakilan provinsi, dan juga kita melakukan sosialisasi ekosis dari PT Ekosistem Bisnis Nusantara, dan selanjutnya kita melakukan diskusi, dan pada akhirnya kita melakukan atau melaksanakan mobile meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, terima kasih nih sekali lagi pada Bu Ana, Ketua Dewan Kopi Indonesia Sumatera Utara, yang dalam kaitan dengan International Coffee Day yang bisa menyelenggarakan acara ini bagi 2 hari ini dengan tes baca ya, dan kita semua merasakan nikmatnya suasana perkopian yang ada di Sumatera Utara. Itu yang pertama. Kedua, terima kasih nih pada sahabat-sahabat ya, para Ketua Dewan Kopi Indonesia dari provinsi yang sempat hadir pada acara ini. Yang berikutnya tentu lewat Zoom ada Pak Anton Apriantono ya, beliau adalah Menteri Pertanian ya, tahun 2004-2009 ya. Betul ya Pak Anton ya? 2004-2009 yang walaupun menteri tapi setelah nggak jadi menteri biasa-biasa saja sama saya gitu ya kan, sering ngangkut, sering berkebun gitu, dan juga Bapak Ibu yang hadir di waktu. Jadi acara hari ini sebenarnya ada 2. Yang pertama adalah penandatanganan kerjasama MOU antara Dewan Kopi Indonesia Provinsi dengan PT Ekosis ya, yaitu dalam rangka nanti dijelaskan ya dari Ekosis. Sebelum saya sih saran sebelum penandatanganan jelasin gitu ya, dari jangan di belakang, jangan kembali ya, supaya waktu dekat itu mantap gitu. Jadi nanti ada sosialisasi ya 5 menit atau 10 menit setelah ya, lebih cepat lebih bagus, itu yang pertama ya. Dan kedua tentu ada obrolan dengan antara kita ya terkait dengan depo kita ya, yang juga tidak terlalu lama ya, memposisikan kembali di kopi ini sebenarnya maunya seperti apa sih
ya. Nanti saya akan mendahului dengan positioning di kopi, kemudian nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Yaitu yang bisa kita acarakan pada sore ini, dan mudah-mudahan semua berjalan lancar ya, dan memberikan manfaat bagi kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari PT Ekosistem Bisnis Nusantara yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Tony Alexandra selaku perwakilan manajemen. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sudah biar kelihatan. Ya. Itu resiko buahnya di belakang itu. Resiko buahnya. Ya, selamat sore buat Bapak Ibu yang ada hadir secara offline di Sumut Fair ya, Pekan Raya Sumatera Utara. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dari manajemen dan founder. Ada salam dari Pak Erson Sentosa, selaku founder dari PT Ekosistem Bisnis Nusantara, atau kita bisa dibilang aplikasi Ekosis. Hari ini juga terima kasih Pak Rusman kesempatannya, juga Kang Muhindar yang selalu mengundang kami dalam beberapa acara digitalisasi bisa kami bilang. Dan terima kasih juga buat para ketua umum dari berbagai provinsi dari DKOPI untuk bisa mendengarkan sebagian sosialisasi yang akan dibawakan mengenai kira-kira apa sih yang bisa diberikan oleh Ekosis kepada rekan-rekan yang ada di baik secara offline maupun online melalui aplikasi Zoom. Ya, setelah obrolan dengan Bu Hindar, mungkin ada beberapa kegiatan yang dilihat bisa bermanfaat, yaitu proses kita bisa bilang traceability ya Bapak Ibu terhadap asal usul kopi. Bisa dibilang juga sudah mulai banyak nih kafe-kafe yang cukup idealis menampilkan sumber-sumber kopi itu asalnya itu dari mana. Dan setelah ngobrol lebih lanjut dengan Bu Linda, kelihatannya itu bisa menjadi validated, yang bisa diberikan kepada baik itu retail customer ataupun mungkin yang bayarnya dari segi enterprise. Jadinya kita juga coba kemarin kita ke Jakarta Coffee Week dari tim kita yang ada di Jakarta gitu ya. Jakarta Coffee Week itu ada dari tanggal 3 sampai 5 juga. Mungkin ada perwakilannya loh di Jakarta. Oh nggak ada, itu ada event juga di Jakarta Coffee Week itu. Kebanyakan di situ bayar-bayar, terus roster-roster lokal, ada acara-acara kayak di depan kan ada bisnis competition, latte competition, di sini juga ada beberapa yang cukup similar. Kita pertanyakan adalah apakah source of origin atau ketika kita mengetahui kopi yang kita minum itu asalnya dari mana, itu menjadi sebuah cerita yang memang bisa meningkatkan kemungkinan besar adalah harga jual seperti yang memang kita harapkan. Dan lagi ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa menjual dengan cara yang lebih baik dengan harga yang lebih baik. Nah, mungkin bisa di slide aja Pak. Kita tolong langsung ke 2 slide setelahnya. Ini fakta market mungkin hal yang biasa. Boleh sekali lagi langsung. Nah, ini adalah sebuah project yang sebetulnya kita pernah lakukan di NTT bersama dengan Pak Boni. Nah, tapi kita juga tidak menutup keadaan adanya kendala pada saat itu, yaitu kita tidak punya orang lapangan yang cukup ataupun mumpuni dari segi 2 hal. Yang pertama adalah pengetahuan tentang kopinya itu sendiri, dan yang kedua adalah sosialisasi dengan para petani kopi yang memang tergabung ataupun mungkin menjadi bagian dari sistem ekosistem di kopi Indonesia. Nah, kedua hal itu, tapi di satu sisi kita sudah mempunyai platform yang ready to use, atau bisa dibilang adalah mungkin ada modifikasi di beberapa titik nanti yang bisa kita coba komunikasikan di sini untuk kira-kira di beberapa jenjang itu kebutuhannya seperti apa. Nah, mungkin boleh di next dulu Pak, ada videonya yang ada bisa di layar. Jadinya sebelum bisa diklik aja di gambar handphone. Di gambar handphone ini PDF atau PPT? PPT? Iya, harusnya bisa sih. Enggak, di dalam PPT itu. Oke, kalau enggak gampangnya kita coba ngobrolin aja ya. Jadi di aplikasinya kami itu platformnya sudah ada aplikasi agen namanya. Di aplikasi agen ini kita bisa mendapatkan beberapa informasi, di mana contohnya adalah ya mungkin ini adalah sebuah hal yang cukup mudah lazim di dunia kopian, kayak tanggal produksi itu kapan,
terus nama petaninya itu siapa. Tapi apa yang kita coba buat lebih jauh adalah ketika aplikasi ini bisa mendeteksi sebetulnya lahan pertanian itu sejauh apa atau seluas apa Pak. Nah itu bisa dilakukan dengan dua cara. Sebetulnya kalau misalnya memang petaninya tahu lahannya sebesar apa, itu dia bisa berjalan ya, kalau misalnya memang cukup, ataupun coba ambil koordinatnya aja di aplikasi misalnya seperti Google kan gitu. Kemudian kadang-kadang ada juga yang membedakan yang pakai drone dan segala macam, itu kita memang belum mencukupi karena kan kalau misalnya jadinya kita bisa bilang platform ini kita sediakan untuk bisa digunakan oleh para ketua umum Kopi dengan anggota masing-masing yang ada di provinsi masing-masing, dengan juga yang kedua yang kita bisa lakukan udah pasti sosialisasi baik secara kita sekarang ini dimintai CIF, ada merupakan sertifikasi masuk tiket Kanada. Nah, jadi di sini ada kumpulan mafia buyer. Mereka selalu mengakses para pengusaha eksportir karena dianggap bahwa Indonesia itu kurang familiar dengan digital, sehingga ini dapat. Ini mafia yang ada di Kanada, ada beberapa pengusaha dan terdaftar resmi di negara tersebut. Kenapa saya tahu mereka mafia? Saya mau mengirim kopi, saya tidak jadi kirim karena saya tanya dulu. Dan ini semuanya punya nomor induk bersama. Karena saya juga pegang ketua Asosiasi UMKM Sumatera Utara, tidak boleh ada masuk ke dalam kalau tidak punya NIB. Bahkan ini masa-masa politik ya, banyak ini WA saya tidak pernah, karena kita tidak berafiliasi dengan politik. Jadi mohon juga Mas, saya tidak mau sembarangan tanda tangan, tapi kalau hanya sekedar MOU tak apa-apa sama saya. Kalau namun data saya akan tutup. Mohon maaf Sekjen dan Pak Ketum, terima kasih. Pak Tony Alexandra selaku perwakilan manajemen dari PT Ekosistem Bisnis Nusantara. Bapak Ibu hadirin lembaga serta yang kami hormati, baik yang hadir dengan kita di ruangan maupun yang menyaksikan lewat online. Selanjutnya kita akan menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding dari PT Ekosistem Bisnis Nusantara dengan beberapa Dewan Kopi Indonesia perwakilan wilayah provinsi di Indonesia. Maka dari itu kami undang dengan segala hormat Ketua Dewan Kopi Indonesia wilayah Jambi untuk bergabung dengan kita ke depan. Baik, selanjutnya kami undang dengan segala hormat Ketua Dewan Kopi Indonesia perwakilan wilayah Sumatera Selatan. Selanjutnya kami undang perwakilan manajemen dari PT Ekosistem Bisnis Nusantara. Dan juga kami undang dengan segala hormat pada Bapak Rusman Heriawan selaku Ketua Umum Dewan Kopi Indonesia. Dan selanjutnya didampingi juga oleh Ibu Hindarwati selaku Sekretaris Jenderal Dewan Kopi Indonesia untuk menyaksikan nanti. Sudah bisa ini? Sudah, silakan. Foto sudah? Baik, Bapak Ibu hadirin berbahagia, sama-sama kita menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding. Oh, saya kan Sumsel bukan Sumut. Nggak apa-apa ya? Nanti diperbaiki. Dewan Kopi Indonesia wilayah Sumatera Selatan dengan PT Ekosistem Bisnis Nusantara. Salah ketik Pak. Oh, itunya bener. Ini Sumut. Nanti kita perbaiki. Tangannya, tangan. Ya, sekarang Pak ini taraf dulu. Oh, kepalanya belum ada ya? Ada sini sana sini. Ya, sini. Sekarang Pak Rusman, bertangan menyaksikan. Oh, Bapak sekalian aja. Oke. Sekarang Salaman dulu. Salaman dulu. Foto, Pak. salaman dulu. Baik, selanjutnya kita melakukan foto dokumentasi bersama. Ibu lihat sana, Bu. 2, 3. Ya, sekarang 1, 2, 3. Ah. Baik, kami ucapkan terima kasih dari kami mohon untuk kembali ke tempat Ketua Dewan Kopi Oh, salah.
Indonesia wilayah Sumatera Selatan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami undang dengan segala hormat Ketua Dewan Kopi Indonesia wilayah Sumatera Utara untuk bergabung dengan kita untuk melakukan penandatanganan dengan PT Ekosistem Bisnis Nusantara. Nanti saya kejar Pak. Saksi. Apa? Habib. Ini Bib. Bib. Oh, samping. Kenapa? Pelan-pelan, Kak. Terlalu semangat. Sebentar. Selanjutnya ini Jambi. Foto dulu. Foto dulu. Selanjutnya kita melakukan foto dokumentasi bersama. 1, 2, 3. Oke, Jambi. Baik, kami mohonkan Ketua Dewan Kopi Indonesia wilayah Sumatera Utara untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya kami undang dengan segala hormat Ketua Dewan Kopi Indonesia wilayah Jambi untuk bergabung dengan kita untuk melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding dengan PT Ekosistem Bisnis Nusantara. Kapan? Ya langsung kapan nih? Baru tanda tangan ya? Ya. Janji dulu ya. Janji Kami dulu. berbahagia bersama menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding Iya, tekniknya Dewan Kopi Indonesia di Jambi. perwakilan wilayah provinsi di Indonesia dengan PT Ekosistem Bisnis Nusantara yang dapat kita saksikan melalui online dan juga offline di Gedung Serbaguna Pekanraya Sumatera Utara pada tanggal 4 November tahun 2023. Foto. Sekarang Sumatera Barat. Selanjutnya kami mohonkan Ketua Dewan Kopi Indonesia wilayah Jambi Sumatera untuk Barat. dapat melakukan foto dokumentasi bersama dan kembali ke tempat. Dan selanjutnya kami undang dengan segala hormat Ketua Dewan Kopi Indonesia wilayah Sumatera Barat untuk bergabung dengan kita melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding dengan PT Ekosistem Bisnis Nusantara. Terakhir Sulbar. Foto salam dulu pada sini. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Syah. Aku terima. Itu pengennya Pak. Parah dulu Pak. Iya, Sulbar. Bapak Ibu hari berbahagia, saat ini kita menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding antara Ketua Dewan Kopi Indonesia wilayah Sulawesi Barat dengan perwakilan manajemen PT Ekosistem Bisnis Nusantara. Kami mohonkan kepada Ketua Dewan Kopi Indonesia wilayah Sulawesi Barat untuk dapat kembali ke tempat dan juga Bapak Rakornas kali ini selain penandatanganan MOU, kita ingin mendengarkan bukan laporan ya, cerita dari provinsi, apa yang sedang berkembang, apa yang direncanakan berkembang ke depan. Kita mulai dari ini aja ya Pak ya, langsung dari yang datang dulu. Baik, kami persilakan dari Sulawesi Barat. Monggo Pak Arman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal pertanyaan Pak yang dalam kita banggakan saja Pak Ketua Ibu wilayah sebagai Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Barat.
pertama ini susah juga begitu susah itu pos saya dia dekat saya dia jadi dia lebih salah apa terus saya isi kompetensi dan teman-teman dari sosial bisa hadir ada dekat bersama itu sampaikan di forum ini dan bagaimana saya mau lebih bekerja bersama kawan kita coba itu sekalian kedua kami di Sulbar alhamdulillah kami ada 6 yang hadir pada dari 2 Direktorat di belakang ada Bu Sartani, oleh Sartani beliau sekretaris Dinas Pertanian Sulbar Pak di belakang dari Bandar Sebarat Pak Musim sama saya di Kadin dan jadi kemudian Pak Adiono beliau salah satu kopi di Mamasan. Nah, terakhir Bu Saudari Dewi kami tim riset kopi di Sultan. Sekalian terima kasih. Jadi ekspektasi kami di Sultan itu adalah venue di Sultan 2026. Kenapa? Karena seperti yang kami Sultan ini sudah hampir mati suri. Jadi kita alhamdulillah dari kopi super kegiatan dari perbankan Bank Indonesia langsung masuk serta sama sekali dari Bank Mandiri. Pada itu karena berbagai sektor sebenarnya seperti itu belum meningkatkan kegiatannya koordinasi kami. Yang Pak Ketua maaf Pak Ketua kami Dr. Muhammad Idris kerjanya beliau hadir, tapi sampai tadi masih mendampingi pemantauan bukan pemesan pemantauan potensi perjalanan di Sulbar. Beliau sudah sampai ke kami termasuk tadi amanat untuk memiliki kami di Sulbar luas profil kami adalah sekitar 15.000 hektar. 15.000 hektar itu di Mamasan. Nah, Mamasan itu yang spesifik karena ada gunung tapi sebenarnya untuk aksesnya berbatasan dengan Toraja dan ke bisa seperti satu warga dulu. Kalau hanya menyambar panas sudah Toraja Pak. Sehingga 15.000 hektar kurang lebih 8.000 hektar itu Radika, 6.000 hektar sisanya itu adalah hutan. Tapi bagi sekarang belum termasuk untuk pengembangan kawasan di hutan sosial. Luas hutan di Barat itu menurut TPS penduduk 100.000 hektar. Itu di Makassar, kawasan Ganda Dewata itu sudah masuk kawasan hutan konservasi nasional. Itu termasuk sekali. Artinya apa? Potensi pengembangan kopi Makassar sangat besar sekali. Kemudian kami harus tahu Bapak Ibu terbentuk tapi alhamdulillah sudah mulai paham tadi mendampingi kawan-kawan kita yang masuk dari pengalaman. Misalnya salah satu tempat kopi Makassar dulu hanya menjualnya 10.000, sekarang itu sudah bisa sampai 100-138.000. Walaupun itu sifatnya masih spesifik di satu kafe di luar negeri mau masuk sebutkan dulu karena masih rekor. Itu yang terima sekali luar biasa sekali untuk ini. Kemudian kami di hasil kerja kemarin kita akan karena masa agak spesifik lokasinya agak ketinggian, bukan berarti ke belakang, bukan ketinggian dan spesifik agak pengaksesnya kemana-mana. Sehingga kami akan berencana membangun museum di Makassar dan itu kami daftarkan. Kami mungkin lihat di katalog sepertinya belum ada museum yang terdaftar di Indonesia. Banyak sebenarnya belum terdaftar. Itu banyak kami dan kenapa kita bawa ke wisata dan kopi seperti kawasan wisata kopi Makassar. Dari sana Bapak Ibu masih ada pohon kopi yang lagi tadi itu sudah berapa tahun umurnya masih ada. Dan pohon pelindungnya itu Pak sudah tinggi sekali, masih ada sih. Itu masih sama dandan. Nah itu storynya masih ada dan itu yang kita mengembangkan kawasan wisata kopi dan Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Pak Sandi sudah ke sana. Kami juga diberikan amanah oleh Pak Bintang Makassar
fasilitasi untuk menyusun ID Dewan Masa secara proses dan ID kopi Global Polban dan kebetulan memberikan saya ke divisi Pak. Dan itu cukup penting untuk berarti. Alhamdulillah, tapi ini saya angkat ini kan ini adalah bagian penting dari kopi. Kalau pasti semua sekarang kan itu sudah ada inovasi dari ibu. Sebenarnya wilayah pasang kayu itu dekat bertengah. Itu sebenarnya bukan daerah kopi, tapi kami dampingi adalah asap itu bisa namanya dengan inovasi namanya kopi aren. Jadi kopi itu dimix dengan aren lokal. Itu jadi harapan kami adalah bagaimana nanti kawan-kawan kita datang kepada kejayaan kopi Sumbar kira-kira begitu. Itu apa sekalian kemudian dukungan pertahanan luar biasa Bank Indonesia, Pak Susepar, Pak Pandi dan timnya. Lagi juga di kepengurusan DPD Sumatera Barat, mulai politisi, petani dan akademis ada semua, Pak. Praktisi ada semua. Itu mungkin bukan bagi kami sehingga kami ini memberikan semangat untuk kita PPP ini dalam modal kita semua itu. Soalnya sudah banyak, ada berapa nih itu sudah mulai ekspor Pak. Cuma itu lagi kan masih terbatas seperti ini. Sudah pernah ke Jepang, Korea, Thailand, jadi masih antara terbatas kan. Mudah kalau sudah terbit, kita akan lakukan nanti ke depannya kami kerjasama dengan kawasan informasi dan bisnis kakao, bisnis kopi di Semarang. Begitu. Terima kasih. Selamat